5 kebiasaan untuk membantu Anda bertumbuh dalam iman. Terlepas dari apa yang disarankan oleh media sosial, film, dan iklan, sangat sedikit dari hidup kita yang dihabiskan dalam pengalaman puncak gunung yang mengasyikkan. Di antara momen-momen sorotan terhadap sebagian besar hari-hari biasa Anda. Ini sama sebenarnya untuk iman Anda seperti halnya untuk feed Instagram Anda. Kecenderungan kita untuk mengabaikan hal-hal biasa membuatnya mudah untuk melihat sekeliling hidup Anda dan bertanya-tanya, perbedaan apa yang Tuhan buat di dalamnya? Pada kenyataannya, hidup dengan Tuhan tidak terjadi dengan mengejar ketinggian spiritual. Dia bertemu dengan Anda di setiap hari, mengundang Anda untuk berjalan bersamanya seumur hidup. Bagaimana Anda menghabiskan hari-hari Anda menambah bagaimana Anda menghabiskan hidup Anda. Jadi, jika Anda mendambakan perubahan hidup yang besar, mulailah dengan perubahan kecil di hari Anda. Nah, Tuhanlah yang melakukan penyelamatan. Ia menjangkau Anda, menebus Anda, dan mengubah Anda menjadi manusia baru. Tetapi Anda harus menanggapinya dengan iman, menunjukkan melalui tindakan Anda sendiri bahwa Anda percaya bahwa jalannya adalah yang terbaik untuk Anda. Kebiasaan dan rutinitas mengungkapkan di mana harapan Anda dan memampukan Anda untuk hidup dalam kehidupan yang Tuhan mungkinkan bagi Anda melalui Yesus. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk bertumbuh dalam iman Anda adalah mengubah kebiasaan dan rutinitas lama menjadi kebiasaan baru yang menempatkan Tuhan di depan dan di tengah. Berikut adalah 5 kebiasaan untuk membantu Anda tumbuh dan menghidupi iman Anda. 1. Pengendalian diri. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Tanpa pengendalian diri, Anda akan rentan terhadap setiap keinginan yang ingin menyerbu dan menguasai hidup Anda. Itu pemikiran yang sangat menakutkan karena keinginan saya berbahaya jika dibiarkan. Jika saya tidak memiliki pengendalian diri atas lidah saya akan bergosip dan menjatuhkan orang lain. Jika saya tidak memiliki pengendalian diri atas uang, saya akan menemukan diri saya dalam hutang dan tidak dapat memberi dengan murah hati untuk pekerjaan kerajaan Allah. Jika saya tidak memiliki pengendalian diri atas emosi saya akan kehilangan kesabaran atau berkubang dalam mengasihani diri sendiri atau diliputi oleh kekhawatiran. Jika saya tidak memiliki kendali diri atas waktu saya tidak akan membaca Alkitab atau berdoa karena saya tidak akan mampu menahan godaan untuk tidur atau membuka media sosial atau mengerjakan hal-hal lain. Pengendalian diri sangat penting untuk menjadi seorang Kristen yang setia. Kekuatan untuk mengatakan tidak pada dosa berasal dari memiliki sesuatu yang lebih baik untuk dijawab ya. Karena iman, Musa setelah dewasa menolak disebut sebagai anak putri Fir'aun. Dia memilih untuk dianiaya bersama dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan sesaat dari dosa. Dia menganggap aib demi Kristus sebagai nilai yang lebih besar daripada harta Mesir, karena dia menantikan upahnya. Ibrani 11 ayat 24 hingga 26. Musa berkata tidak pada kenikmatan dosa, karena ia telah menemukan harta yang lebih banyak dan kenikmatan yang lebih baik. Ketika Anda berfokus pada harta di dalam Yesus Kristus, Anda akan menemukan jauh lebih mudah untuk menunjukkan pengendalian diri dan mengatakan tidak pada kesenangan sesaat dari dosa. 2. Syukur. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi rasa syukur bisa. Otak kita tidak berbeda dengan browser web di ponsel kita. Cookie yang disimpan dan data pencarian menunjukkan kunjungan yang paling sering dikunjungi dan memudahkan kita untuk mengunjungi kembali tempat-tempat tersebut dengan sedikit usaha. Begitu banyak waktu kita dihabiskan untuk mengejar hal-hal yang saat ini tidak kita miliki. Tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa otak kita diciptakan lebih dari sekedar merindukan dan mencari harta duniawi. Paulus mengajarkan dalam kitab Roma bahwa kita harus memperbaharui pikiran kita agar tidak terjebak dalam pola dunia ini. Roma 12 ayat 2.
Bersyukur adalah salah satu cara paling mudah untuk mengarahkan kembali diri Anda kepada pencipta Anda, namun sayangnya paling diabaikan. Saat Anda meluangkan waktu untuk memperhatikan karunia yang Tuhan berikan, Anda membangun jalur sehat di otak Anda, dan jalan ini menghubungkan kita secara vertikal dengan Tuhan, bukan secara horizontal dengan dunia saat kita mencari kebahagiaan. Ada 3 cara untuk membuat rasa syukur bekerja dalam hidup Anda. Pertama, mintalah Tuhan untuk meningkatkan kesadaran Anda akan karunia baiknya. Kedua, renungkan apa yang diungkapkan oleh karunia-karunia itu tentang Allah. Dan yang ketiga, ungkapkan rasa syukurmu dalam ibadah kembali kepada Tuhan. Terlepas dari seperti apa ruang mental Anda hari ini, ada ruang untuk rasa syukur. Ketika Anda memberikan perhatian yang tepat, mata Anda akan terbuka untuk kebahagiaan yang lebih sejati dari pencipta Anda. 3. Doa. Doa bukanlah kebiasaan yang mudah untuk dibentuk, tetapi merupakan ide yang mudah untuk dibuang. Anda mungkin tahu bagaimana berdoa ketika Anda merasa perlu. Tetapi apakah Anda benar-benar tahu bagaimana menjalani kehidupan biasa yang diubahkan oleh doa? Berulang kali dalam kitab suci, orang Kristen dipanggil untuk berdoa. Yesus sendiri menghabiskan sebagian besar waktunya dalam doa kontemplatif yang mendalam. Namun, kita masih kesulitan bergerak melampaui doa mesin penjual otomatis yang meminta Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Menjadikan doa sebagai kebiasaan lebih dari sekedar menandai sesuatu dari daftar tugas. Ketika Anda mengintegrasikan doa ke dalam kehidupan sehari-hari Anda, sebagaimana Yesus memanggil Anda akan mulai melihat betapa dalamnya doa dapat mengubah hati dan pikiran Anda. Bagaimana jika orang Kristen melihat doa sebagai cara untuk terhubung dengan Tuhan dan mengarahkan kembali hati mereka pada kehendak-Nya, bukan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu darinya? Anda dapat mempraktikkannya sekarang. Yesus mengajar para pengikutnya bagaimana berdoa dengan doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9 hingga 13. Ingatkan itu selama beberapa hari ke depan. Ikut serta dalam praktek kuno ini untuk mengingatkan Anda tentang siapa Tuhan itu dan menantang Anda untuk hidup sejalan dengan kerajaan-Nya. 4. Istirahat. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat." Markus 2 ayat 27. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan kekuasaan yang otoriter. Tidak, Tuhan menciptakan kita. Dia mencintai kita. Dan karena Dia mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri, Dia tahu persis apa yang kita butuhkan untuk berkembang. Perintah yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kita. Ini berarti untuk berkembang seperti yang Tuhan kehendaki. Maka kita perlu istirahat. Namun kenyataannya, banyak dari kita yang hidup seperti tidak butuh istirahat. Salah satu cara sederhana untuk membentuk kebiasaan istirahat sehari-hari adalah dengan melindungi tidur Anda. Anda dapat memulai dengan menjaga konsistensi waktu tidur dan bangun Anda. Jauhkan perangkat Anda, yaitu ponsel, komputer, TV, 1 jam sebelum tidur. Bila perlu, matikan lampu kamar Anda untuk membantu melindungi kesehatan mata dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Berhenti makan dan minum apapun kecuali air 3 jam sebelum tidur. Mengulangi aktivitas istirahat setiap malam sebelum waktunya tidur. Anda sudah tidur setiap hari. Jadi mengubah rutinitas yang ada adalah cara mudah untuk membuat tidur lebih nyenyak. Dengan sengaja mengatur waktu ini sebelum tidur terpisah dari sisa kesibukan Anda secara aktif memilih untuk memprioritaskan anugerah istirahat yang baik yang Tuhan berikan. 5. Pembacaan kitab suci. Ezra adalah orang Yahudi, tetapi dia belum pernah melihat Yerusalem. Seperti kebanyakan rekannya, dia lahir di suatu tempat di wilayah Irak dan Iran modern. Dan dia tumbuh sebagai subjek dari Kekaisaran Persia. Nebukadnezar, Raja Babilonia, membawa nenek moyang Ezra ke wilayah ini dalam upaya mengasimilasi mereka ke dalam budaya Babilonia. Yang aneh adalah asimilasinya tidak berhasil. Strategi itu efektif untuk hampir semua kelompok orang lain,
tetapi orang Israel keras kepala. Bagaimana mereka mempertahankan identitas keagamaan mereka? Bagaimana mereka menolak daya pikat kemakmuran di Babel? Kita mendapatkan jawabannya setelah kunjungan pertama Ezra ke Yerusalem. Ketika dia tiba di tanah airnya, dia melanjutkan kebiasaan yang dia mulai di luar negeri. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Ezra 7 ayat 10. Ezra melawan Babel dengan mengembangkan kebiasaan membaca Alkitabnya. Tidak hanya untuk pelajaran pribadi, tetapi juga untuk penerapan praktis, membentuk bagaimana dia menghidupi imannya. Kita hidup di Babel modern. Budaya ingin mengasimilasi kita. Pergi ke gereja hanya sebulan sekali dan menghadiri pelajaran Alkitab secara sporadis tidak akan membantu Anda menolaknya. Satu-satunya cara adalah mengembangkan kebiasaan membaca Alkitab. Seperti Ezra, Anda dapat memulai mempelajari firman Tuhan sehingga Anda tahu bagaimana menghidupinya. Mulailah dengan sederhana, hanya 10 menit setiap hari kerja, dan lihat bagaimana Tuhan mulai mengubah Anda.